Marhaban ahlal kamali, marhaban ahlan nawadi. Al-Imam Ghazali dengan Ibn Rus. Ibn Rus sering mengkritik Imam Ghazali. Ibn Rus juga seorang ulama besar mazhab Malikiyah, seorang faqih, seorang qadhi, seorang filosof. Namanya Ibn Rus. Beliau kuasai hampir seluruh ilmu. Masa beliau abad kelima. Imam Ghazali lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Setelahnya tidak lama waktu Ibn Rus. Kitab-kitabnya Imam Ghazali banyak dikritik oleh Ibn Rusdi. Di antaranya masalah apa? Di antaranya masalah penciptaan. Menurut Imam Ghazali, Allah ketika menciptakan makhluk seluruhnya, setelah diciptakan itu makhluk, Allah yang mengatur mereka. Teorinya seperti apa? Bustaniun, kata Imam Ghazali. Ini kitab namanya Faslul Maghalah, nama kitabnya. Bustaniun, tukang kebun. Bagaimana tukang kebun? Ketika mereka menanam bibit, harus disiram, dikasih pupuk, diperhatikan. Nah, beliau analogikan makhluk seperti itu. Ketika sudah diciptakan, ya diperhatikan, diatur, dirawat. Ya. Secara mutlak Allah yang mengatur. Kalau Ibn Rus berbeda. Beliau mengatakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan seperti jam. Jam ini ketika dia, ya kita taruh itu jam, taruh baterai, awal menggerakkan saja, baru dia berputar. Setelahnya dibiarkan dia secara otomatis. Awalnya mati, kemudian diberikan kekuatan berupa baterai, maka dia berputar. Nah, itu teorinya Ibn Rus. Dan ini sama seperti teorinya filsafat Aristoteles. Aristoteles dalam kitab Al-Milal wan Nihal, disusun oleh Abdul Karim Sirristani, Al-Imam As-Sirristani menyebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Aristoteles percaya bahwa alam semesta ini ada penggerak pertama, namanya muharrikul awal. Ini alam semesta ada penggerak pertama. Cuma belum menyebutkan apakah itu Allah. Tapi yang dimaksud adalah Allah, Tuhan. Penggerak pertama itu harus satu, tidak bisa dua, kata Aristoteles. Kalau ada dua, maka akan hancur ini alam. Karena ada dua keinginan, kata Aristoteles. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, teologi dunia. Jadi kesimpulan Aristoteles mengatakan bahwa alam semesta ini harus ada muharrikul awal. Ada penggerak pertama. Kalau tidak ada penggerak pertama, maka tidak mungkin ada pergerakan matahari yang berputar secara otomatis dan begitu rapi, waktunya tidak pernah terlambat, tidak pernah terbalik dia berputar. Ada siang, ada malam. Ini saja sistem yang berputar dengan begitu rapi. Kalau tidak ada yang menggerakkan, maka mustahil dia bisa bergerak. Itu kata Aristoteles dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Maka ini perbedaan pendapat antara Ibn Rus dengan Imam Ghazali. Kasus kedua juga, Imam Ghazali berbeda pendapat dengan Ibn Rus masalah hari kiamat. Al-Imam Ghazali berpendapat, nah tadi pendapat Imam Ghazali yang lebih kuat. Ya, kita diciptakan, kita punya teologi ikut Abu Hasan Asy'ari, mengatakan Allah ciptakan kita dan Allah yang mengatur kita. Itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki, itu Allah yang kehendaki. Inna rabbakum khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya sang pencipta kalian, Allah, menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Wa ma ta'malun. Jadi ini akidah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kemudian di hari kiamat beda pendapat juga. Kata Imam Ghazali, ketika dibangkitkan di hari kiamat, itu dibangkitkan dengan secara zahir, ruh dan jasad. Jadi dihidupkan kembali lagi. Tapi ditentang oleh Ibn Rus. Ibn Rus mengatakan, gak, di hari kiamat itu bukan dengan ruh dan jasad, tapi ruh saja. Beliau mengeluarkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya, innama nasamatul mu'min ta'luku. Sesungguhnya ruhnya orang beriman makan makanan surga. Sepotong saja. Tapi Imam Ghazali melanjutkan hadis itu, ada punya lanjutan. Hatta yurji Allah subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yaumal qiyamah. Itu ruh
nanti dikembalikan ke dalam jasadnya di hari kiamat. Jadi Imam Ghazali mengatakan ini Nabi sebutkan dikembalikan ke dalam jasad.